bangsa-bangsa juga bahasa di dunia, semua dalam rancangan mulia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan rancangkan keselamatan. Tuhan inkarnasi turun ke bumi sebagai tanda tahun Masehi, tahun yang berjalan hingga kini. Bukti dunia ada dalam genggamannya, sungguh mulia. Dia atur segala masa di dunia, Tuhan Raja segala raja. Seluruh dunia hormati hari Minggu, harinya Tuhan, untuk mengingat hari kebangkitannya. Semua yang di bumi memuji namanya, sebab Tuhan Sang Empunya surga bumi layak disembah. Sampai hari ini telah terbukti kuasanya. Sungguh Dia Raja yang layak disembah, penguasa semesta, sungguh mulia. Le Adon Molang, Asher Malah Beterem Kol Yitzer Nifrale, Edna Asa Behef Sokol, Vehu Haya, Vehu Hope, Vehu Iye. Asai Melexmo, Nikafe Achare Kitwa, Hakol Lefado, Vehu Echad Ve'en Sheni, Vehu Haya, Vehu Hope, Vehu Iye Betivara. Nah, sekarang kita belajar mengenai loss in translation, mengenai terjemahan keledai liar tadi, yang kalau orang Kristen ngomongnya itu sambil nyinyir, dasar keledai liar, sambil marah-marah begitu kan, biasanya. Nah, mungkin lebih baik dibilang keledai hutan atau keledai merdeka. Karena inilah sosok dari Ismail sebagai keledai yang bebas, yang tidak memiliki tuan. Dia adalah keledai yang bebas merdeka. Ayat 12. Seorang laki-laki, ya Adam bahasa Ibraninya, yang lakunya seperti pere. Pere, liarnya nggak ada. Ya, jadi kata liar itu tambahan dari terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Ini kalau gitu hapus saja. Ini membuat kebencian orang Kristen kepada Ismail. Jadi salah paham. Ya. Terjemahan ini menimbulkan salah tafsir, kebencian, stereo negatif orang-orang Kristen, sehingga orang Kristen merendahkan Ismail. Ya, mungkin nggak semua, tapi saya yakin
Banyak di antara kita yang merendahkan Ismail. Vehu Yihye pere Adam. Dan dia menjadi keledai yang merdeka. Dan dia menjadi keledai yang bebas. Dia keledai hutan yang tidak memiliki tuan. Ya. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya dia akan menentang semua saudaranya. Wow, saudaranya ini. Saya tanya, orang Israel itu apanya Ismail? Saudaranya atau bukan? Bukan. Bukan saudaranya. Tapi apa? Ponakannya. Jadi di sini jelas Ismail tidak memerangi Israel. Tidak. Ya. Ada satu pernyataan yang menarik dari seorang profesor. Dia namanya Profesor Komarudin Hidayat. Di dalam buku tulisannya Memahami Bahasa Agama, dia mengatakan bahasa kitab suci itu sebenarnya adalah satu naskah yang nggak bisa diterjemahkan. Kalau kitab suci itu diterjemahkan, nanti itu bukan kitab suci lagi, tapi terjemahan kitab suci. Misalnya kalau Al-Quran diterjemahkan, itu bukan Al-Quran lagi, tapi terjemahan Al-Quran. Demikian juga Torah. Torah ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau sudah diterjemahkan, bukan Torah lagi, tapi terjemahan Torah. Dan di dalam setiap terjemahan ada lost in translation. Contohnya apa? Kata dalam bahasa Ibrani pere Adam diterjemahkan keledai liar. Seorang keledai liar yang menyebabkan stereo negatif orang-orang Kristen di Indonesia terhadap sosok Ismail. Jadi salah paham. Padahal ini adalah perkataan berkat. Ini bukan kutuk tapi berkat. Bahwa Ismail adalah seorang yang merdeka. Walaupun dia dilahirkan oleh ibu yang menjadi hamba dari seorang nyonya. Yang sedang ditindas oleh nyonyanya sendiri. Yaitu Sarah. Jadi di sini berkat Ismail, keledai liar itu bukan kutuk. Tetapi ini adalah berkat. Ganti aja. Jadi keledai hutan. Atau keledai merdeka. Dan inilah janji dari malaikat kepada Hagar. Supaya Hagar mau kembali ke rumah nyonyanya. Supaya putra yang dilahirkan mendapat pengakuan dari bapaknya. Ya. Nah, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai hutan. Demikian nanti anak itu. Ini adalah ucapan berkat. Yang oleh para penafsir, utamanya dari Indonesia, didikan teologi barat. Mereka memberikan stereotip yang negatif. Nah, di sini kalau terjemahan dari orang Yahudi, a wild donkey of men. Ini persis seperti makna dari peri Adam itu. Jadi gelar Ismail adalah a wild donkey of a man. Peri Adam dalam artian manusia yang bebas mengembara dan berburu di padang pasir. Yang di dalam budaya Yahudi, hal itu merupakan suatu pujian terhadap sifat yang tangguh. Bandingkan nanti kalau Anda membaca Kejadian pasal 49, Yakub memberikan gelar yang sama dengan Ismail ini kepada salah satu putranya yaitu Isyakar. Dia memberikan gelar keledai juga kepada Isakar. Jadi tentang keledai ini bukan hal yang negatif tetapi suatu berkat. Jadi inilah Ismail harus lahir di kemah Abraham supaya mendapat pengakuan dari bapaknya, yaitu Abraham, sehingga Ismail yang adalah putra dari perempuan hamba itu diperanakkan menurut daging seperti yang ditulis dalam Galatia pasal 4 ayat 23 yang mewakili orang-orang Yahudi yang tidak percaya, yang masih di dalam penghambaan hukum Taurat. Karena Ismail memang lahir dari ketidakpercayaan Sarai yang dituruti oleh Abraham. Jadi di sini Hagar melahirkan Ismail di kemah Abraham sehingga Ismail adalah putra sah Abraham. Ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamakan putranya itu sesuai pesan dari Mal'ah Adonai yaitu Ishmael.
Ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ishmael baginya. Nah, jelas ini adalah pengakuan secara legitimate bahwa Ishmael adalah putra sah dari Abraham. Dan kemudian Abraham memiliki 2 putra. Pada usia 13 tahun, Ishmael disunat bersama bapaknya bersama-sama dengan adiknya yang berumur 8 hari. Anda tahu di sini Abraham memiliki 2 putra. Tentu saja Abraham sebelum Ishak lahir, putra Abraham ya Ismail, dan dia tetap terus-menerus mencintai Ismail. Walaupun dia juga tentu saja cinta kepada Ishak, cintanya nggak akan hilang kepada Ismail. Dan setelah Ismail berusia kira-kira 16 tahun, dalam suatu perayaan besar ketika Ishak disapih, di situ lagi main-main Ismail dengan Ishak dengan adiknya, dan di situ terjadi kemarahan dari Sarah. Sarahnya marah. Dia berpikir secara manusiawi dirinya, biasa ibu-ibu. Aku nggak mau kalau anakku harus berbagi warisan dengan anak hambaku itu. Maka usirlah dia dari kemah ini. Apa yang terjadi? Abraham mau? Abraham enggan, bahkan Abraham marah kepada Sarah. Dan di sini sebenarnya apa yang tidak dipahami oleh Abraham ketika harus mengusir anaknya sendiri dari kemahnya sebenarnya adalah momen berkat, karena di situ Hagar dan Ismail tidak di dalam tekanan dari sinyonya, yang dimana Hagar adalah hamba Sarah. Ketika Hagar keluar dari kemah Abraham setelah kelahirannya, setelah pengakuan bahwa Ismail adalah anak dari Abraham, maka Hagar boleh keluar dari kemah Abraham untuk mendapatkan momen kemerdekaan. Demikian juga Israel. Israel menjadi hamba di Mesir. Hagar itu orang Mesir. Israel pernah menjadi hamba di Mesir. Kemudian Israel keluar ke padang gurun, Exodus. Dan di situ adalah momen kemerdekaannya. Demikian juga yang terjadi terhadap Hagar dan Ismail. Diusir keluar ke padang gurun. Untuk apa? Untuk merdeka. Kenapa? Kisah ini menjadi link up. Karena memang Hagar dan Ismail mewakili Israel secara jasmani. Anda tahu momen ketika orang Israel merasa kehausan itu berapa kali? 2 kali. Dan juga di kitab Kejadian ini ada momen 2 kali mukjizat air bagi Hagar. Kenapa 2 kali? Kenapa Israel juga 2 kali? Itu yang namanya intertekstualitas tadi. Binyan af mikatuf echad. Maka ilmu inilah yang kemudian diterapkan oleh Paulus atau Rabi Shaul dalam Galatia pasal 4. Penelitiannya antara sosok Ismail dengan bangsa Israel secara jasmani. Nah, jadi di sini pengusiran Ismail ketika Abraham berumur 100 tahun dan kemudian ada upacara penyapihan, dan ketika 2 putranya itu sedang main, Sarahnya marah-marah. Mungkin dianggap anaknya ini dianiaya. Tapi sebenarnya Ishak sangat sayang kepada Ismail. Nah, metzachek ini bisa dalam artian positif bermain, bisa juga dalam artian menertawai atau mocking. Ya, seperti kata dalam bahasa Indonesia, tertawa itu bisa dalam artian positif kan? Tapi kalau menertawai itu artinya negatif. Jadi di sini kata yang dipakai di dalam Alkitab ini juga bisa bermakna 2. Di mata Sarah, Ismail itu sedang mocking, menertawai Ishak. Tapi di mata Ismail sendiri, dia sedang bermain-main dengan adiknya. Dan adiknya sendiri juga merasa sedang bermain-main dengan abangnya. Jadi itulah kata yang bisa bermakna 2. Kata tertawa bisa negatif dan positif. Karena memang Sarah ini dari awalnya sejak Hagar mengandung itu benci dengan Hagar, maka dia makin marah. Dia memandang permainan atau lagi main-mainnya kakak beradik ini dalam sisi yang negatif, sehingga dia kemudian naik pitam. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini," nah ibu-ibu biasanya kalau lagi marah, "aku nggak sudi anak itu berbagi warisan dengan anakku sendiri." Wah,
Hal ini sangat menyebalkan Abraham. Anda tahu, 13 tahun dia melihat Ismail, yaitu anakku. Sekarang aku punya anak lagi namanya Ishak. Ya nggak apa-apa, dua anakku. Kenapa harus diusir satu? Marah-marah ini Abrahamnya. Tetapi Tuhan memandangnya berbeda. Nah, kalau Sarah memandangnya atas kemarahan kecemburuan perempuan, Abraham marah karena dia mencintai Ismail. Tuhan memandang dengan dimensi yang lain lagi, ya. Allah berfirman kepada Abraham, "Jangan sebal hatimu, Abraham, karena hal anak budakmu itu. Segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak, anak janji." Nah, ketika Tuhan sendiri yang bicara mengenai ini, Abraham nggak bisa bilang enggak. Kalau kepada Sarah, dia sebel, marah. Tapi kepada Allah, dia nggak bisa sebel. Abraham taat kepada perintah Tuhan. Nah, ya. Dan kemudian ketika diusir keluar dari kemah Abraham, di padang gurun mereka kehausan, dan anak itu yaitu Ismail hampir mati. Anak itu berteriak kesusahan. Teriakannya ini sampai kepada telinganya Allah, didengarkan oleh Allah, ya. Malaikat Allah, ya. Malaikat Allah sama dengan Mal'ah Adonai tadi. Apakah yang kau susahkan, Hagar? Jangan takut sebab Allah mendengar suara anak itu di tempat dia berbaring. Sesuai namanya, Ismail. Allah mendengar, ya. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dan di sini ada mukjizat air yang kedua. Anda tahu? Mukjizat Meribah dari bangsa Israel 2 kali juga kan? Nah, ini juga 2 kali. Kejadian 21 ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Nah, malaikat Tuhan menemui Hagar 2 kali dan memberikan mukjizat air. Hagar melihat Allah, dan inilah kualitas kenabian. Dan bahkan Hagar satu-satunya perempuan di Alkitab yang memberi nama kepada Tuhan. Gak ada perempuan lain. Even Sarah tidak pernah memberikan nama kepada Tuhan. Tapi Hagar memberikan nama kepada Tuhan. Dia kasih nama Tuhan El Roy. Namanya El Roy. Dan kemudian sumur mukjizat tadi dinamakan Be'er Lahai Roy. Dan Hagar tinggal di situ di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi Abraham yang dengan terpaksa mengusir anaknya sendiri, tapi dia percaya Tuhan akan memberikan pemeliharaannya kepada anak yang dikasihnya. Dan betul, Tuhan memberikan pemeliharaan kepada anak yang dikasihi Abraham ini. Jadi di sini memang ada konflik, ya. Siapa sih yang nggak pernah ada konflik di keluarga kita? Sedikit banyak ada konflik, entah kecil entah besar ada konflik. Dan kadang-kadang konflik besar itu berasal justru dari saudara sendiri, sesaudara sendiri. Ya tadi pikirannya Sarah tadi apa? Gara-gara warisan kan? Nah banyak kan? Saling bunuh juga gara-gara warisan. Nah itulah sibling rivalry. Mazmur 27 ayat 10. Dan ini adalah mirip dengan apa yang terjadi pada Ismail. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan itu yang juga terjadi pada Hagar. Dia ada di dalam pemeliharaan Allah. Dalam hal ini kita lihat Hagar tidak pernah sekalipun membantah. Ketika dia diusir keluar, dia menerima pengusirannya. Dia tidak membantah, dia tidak mempertahankan haknya. Nggak bisa, ini kan anakku. Nggak bisa, aku nggak bisa keluar. Ini anakmu sendiri kok. Tapi apa yang terjadi pada Hagar? Dia menerima pengusirannya. Jadi artinya di sini Hagar setia. Memang dia pernah 1 kali bersalah, tapi selanjutnya Hagar setia. Jadi di sini Tuhan memberikan jaminan bahwa tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan ku berkati, ku buat beranak cucu sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Wow, ring the bell.
Kenapa 12? Bukankah Israel ada 12 suku? Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi ini angka-angka di Alkitab juga bukan hal yang kebetulan. Walaupun Abraham itu sebel, tapi Tuhan punya cara untuk memelihara darah daging dari Abraham ini. Dan yang terpenting, Alkitab dalam 1 Tawarik 1 ayat 28 menuliskan anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Berarti ini adalah putra sah dari Abraham. Tapi masalahnya, kan nanti kawin dengan keturah yang nanti ada Didan, ada Medan, ada Midian, ya, ada 6 putra lagi yang dilahirkan oleh Keturah. Tetapi kenapa yang dinyatakan sebagai putra Abraham ini kok cuma 2? Karena Ishak dan Ismail adalah sebenarnya putra yang secara hukum menjadi putra dari Sarah, dari istri permaisuri dari Abraham. Maka Ishak dan Ismail ditulis di Alkitab sebagai putra sah dari Abraham yang dua-duanya diakui sebagai putra dari Sarah. Kenapa? Karena Hagar adalah hamba dari Sarah. Dan ini nanti juga terjadi. Misalnya Bilha, yaitu hamba dari Rahel yang juga melahirkan putra bagi Yakub. Nah, juga nanti hambanya Lea juga melahirkan putra bagi Yakub dan itu diakui sebagai putranya Lea. Dan ini juga hambanya Sarah melahirkan putra diaku sebagai putra dari Sarah. Makanya sebagai putra dari Sarah adalah Ishak dan Ismail. Kalau nanti ada putra dari Keturah, itu bukan putra dari Sarah. Ini adalah putra secara sah dari istri Abraham yaitu Sarah. Dan memang dalam hal ini memang hanya Ishak yang dipilih secara khusus dalam suatu garis kovenan yaitu Ishak dan bukan Ismail. Nah, jadi karena Ismail sebatas keturunan secara lahirnya. Maka di sini Galatia pasal 4 ayat 28 kita baca. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak yang adalah anak-anak janji yang kita terlepas dari tekanan atau penghambaan hukum Torah. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, yaitu Ismail, menganiaya Metzachek. Nah, seperti kata Metzachek tadi, bisa dalam artian tertawa, bisa dalam artian menertawai. Yang diperanakkan menurut roh, demikianlah kita sekarang ini. Dan memang ada satu waktu murid-murid Kristus ada di dalam penganiayaan dari orang-orang Israel secara harfiah. Jadi di sini Allah mendengar penindasan terhadap Israel. Allah mendengar penindasan terhadap Ismail. Di masa kemudian dalam Ulangan 26 ayat 7, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Wow, di sini Tuhan mendengar suara kami. Vayishma Adonai et kolenu. Nah, kalau Vayishma Adonai ini kan nama Ismail yang juga menjadi nasib yang terjadi pada bangsa Israel ketika ditindas di Mesir dan kemudian menjadi bangsa yang merdeka di padang gurun. Sama terjadi juga terhadap Ismail, bukan? Maka dari penindasan timbul berkat, yaitu Israel menjadi bangsa yang merdeka. Demikian juga Ismail dari penindasan Sarah diusir keluar rumah Abraham, dia menjadi orang yang merdeka. Maka gelarnya adalah keledai merdeka. Keledai bebas, keledai hutan yang gak punya tuan. Dan hukum Taurat diajarkan oleh Musa di padang gurun. Rumahnya Hagar kan di padang gurun, di dekat sumur Lahairoi. Jadi Ishak dan Ismail bersama-sama, Alkitab menuliskan, bersama-sama mengubur jasad Abraham. Dan ini merupakan bukti hubungan baik sesama saudara. Nanti Anda akan heran, kok tiba-tiba, sepertinya tiba-tiba, dalam Kejadian 25 ayat 7, nama Ismail tiba-tiba muncul lagi, gitu kan? Kejadian 25 ayat 7. Abraham mencapai usia 175 tahun. Lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya.
tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya yaitu Ishak dan Ismail menguburkan dia di dalam Gua Makbela di padang Efron bin Sohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham bersama Sarah istrinya. Kalau di sini ada two brothers bersama-sama menguburkan bapaknya. Kira-kira ini ceritanya kok tiba-tiba kumpul. Bagaimana bisa kumpul? Kan udah diusir di padang gurun. Gimana kumpulnya? Bagaimana kita mengetahui untuk memahami kapan mereka itu bisa kumpul lagi? Kok tiba-tiba tahu kalau bapaknya ini sakit dan kemudian menguburnya bersama-sama? Bagaimana mereka bisa tahu? Nah, jadi di sini menjadi bukti bagi kita bahwa Ishak dan Ismail tidak berseteru. Keturunan Ismail juga tidak berseteru dengan bangsa Israel. Contohnya, dalam 2 Samuel 17 ayat 25, ada seorang panglima dari pasukan Daud. Siapa dia? Namanya Yitra, seorang Ismail. Dia anak buahnya Daud. Berarti keturunan Ismail dan orang Israel tidak berseteru. Ya. Kemudian 1 Tawarik 27 ayat 30. Yang mengawasi unta-unta Obil orang Ismail, yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya orang Meronot. Ya, di sini juga pengawas unta-unta keluarga Raja Daud itu juga orang Ismail. Di sini kan nggak berseteru. Jadi buang itu stereotip yang negatif kepada Ismail. Karena kita belajar Alkitab secara sebenar-benarnya bukan tafsir. Ini betul-betul apa yang ditulis di Alkitab, ini bukan tafsir. Nggak ada itu yang namanya pertikaian. Buktinya mengubur bersama-sama kan. Nah, keluarnya Israel dari Mesir ke padang gurun untuk merdeka. Keluarnya Ismail dari kemah Abraham ke padang gurun juga untuk merdeka. Dan itulah rencana Tuhan yang tidak dipahami oleh Abraham. Tapi kemudian dia pahami. Orang Israel pernah menjadi Hagar di Mesir. Dan itulah memang Hagar artinya memang orang asing. Dan dia pernah menjadi hamba, budak rodi di Mesir. Dan kemudian dimerdekakan. Imamat 19 ayat 34 betul-betul ada kata Hagar yang dikenakan kepada Ismail. Nah, di sini kan terjemahnya orang asing. Anda nggak ketemu kata Hagar yang dikenakan kepada orang Israel. Makanya tadi Galatia pasal 4 bilang bahwa Hagar itu Israel betul. Mana dasarnya? Imamat 19 ayat 34. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri karena kamu Hagar. Siapa yang ngomong ini? Tuhan. Ya? Wow. Keesrah mikem yihyeh lachem Hagar. Hagar itchem. Kalian adalah Hagar. Maka engkau harus mengasihi. Kamu itu adalah Hagar di tanah Mitzrayim, Be'eretz Mitzrayim. Jadi di sini Tuhan bilang kepada orang Israel, kamu itu Hagar loh. Kamu itu orang asing. Ada kata Hagar di sini, kata Hagar, harfiah, Hagar, orang asing. Makanya gelar Hagar kepada Israel ini digunakan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 4. Jadi ada dasarnya. Itu bukan karang-karangan Paulus. Ada dasarnya. Kalau misalnya Paulus itu ngarang, dia sudah dibantai oleh para rabi pada zamannya. Maka dia dapat mempertahankan apa yang dia wartakan bahwa memang Israel itu Hagar. Imamat 19 ayat 34. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak bisa menentukan bahwa Israel itu Hagar. Tapi bahasa Ibrani betul-betul mengatakan kalian Hagar. Bilangan pasal 20-21 itu menulis mukjizat air yang kedua pada Israel. Sama. Hagar juga mengalami 2 mukjizat air. Israel juga mengalami 2 mukjizat air. Meribah. Ya. Maka nggak salah kalau Rasul Paulus mengatakan Hagar adalah Yerusalem yang sekarang. Nanti dibaca secara lengkap Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31.
Sepintas kita heran, tapi ternyata ada dasarnya. Dasarnya di mana? Di kitab Taurat sendiri. Galatia 3 ayat 14 sampai 19 ya. Bagi orang-orang yang menerima Kristus, mereka juga mendapatkan berkat Abraham. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Anda dan saya bukan orang Israel kan? Tapi kita mendapatkan berkat anak-anak Abraham. Oleh karena iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah juga keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jadi di sini Hagar memang menjadi simbol perjanjian di Gunung Sinai. Seperti tadi, ketika Ismail lahir, itu nggak mungkin Tuhan itu ngomong, ups, dijadiin bini, ups, hamil, ups, lahir pula. Bukan. Ismail lahir oleh karena kehendak Allah, karena memang dia mewakili Israel secara jasmania. Nah, itulah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Dari dua putranya, dua-duanya diakui sebagai keturunan Abraham. Jadi itulah bagaimana tiba-tiba ada sibling reconciliation. Two brothers ini mengubur bapaknya secara bersama-sama. Kira-kira ini gimana? Runutannya, kronologinya itu gimana? Kok tiba-tiba kumpul nguburin bapaknya? Jadi kita harus melihat ada satu kisah yang dimana pernikahan Ishak dan Ribka. Anda tahu ketika Ishak itu menikah, umur berapa masih ingat? Udah telat kawin sebenarnya ya, umur 40 tahun. Dan di situ Abraham khawatir, jangan nanti Ishak ini nanti ngambil istri orang Kanaan yang nggak mengenal Allah yang disembah oleh Abraham. Maka kemudian Abraham menyuruh Eliezer untuk mencarikan istri buat Ishak. Nah, dicarikan istri nanti ke Haran, saudara dari Laban. Kemudian Eliezer membawa calon istrinya yaitu Ribka, dan kemudian diajak untuk menemui tuan mudanya yaitu Ishak. Dan ketika Ishak menemui Ribka yang pertama kali, di mana? Wow, ini menarik. Dalam Kejadian 24 ayat 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Wow. Ia tinggal di tanah Negeb. Rumahnya Abraham di mana? Rumahnya Abraham di Beersheba. Tapi di sini Ishak nggak tinggal dengan Abraham. Dia datang dari arah sumur Lahairoi. Rumahnya siapa ini? Rumahnya Hagar. Jadi kapan ada rekonsiliasi dari dua bersaudara ini? Siapa yang menginisiasi? Tentu saja bukan Ismail, tapi Ishak. Jadi inilah momen rekonsiliasi. Ada sibling rivalry, ada sibling reconciliation. Ketika Ishak mendatangi abangnya dan dia juga tinggal di situ. Makanya Eliezer memperkenalkan Ribka untuk ditemukan kepada calon suaminya masa datang. Di mana? Dari arah sumur Lahairoi. Rumahnya Hagar. Jadi kalau sudah begini, adakah pertikaian? Enggak. Justru rukun. Kalau sudah begini artinya apa? Yang nyari abangnya ini siapa? Ishak. Artinya Ishak sangat sayang kepada Ismail. Dan Ismail itu seorang pemanah. Seorang pemanah yang handal. Dia seperti keledai yang merdeka. Berarti penampilan Ismail itu bisa kita bayangkan apa dia? Maco banget. Makanya nanti ketika Ishak punya anak yang maco, Esau, itu sangat dia sayangi. Kenapa? Itu seperti gambaran dari abangnya sendiri yaitu Ismail. Ya, makanya dia sayang sama Ishak. Mukjizat ayat yang pertama pada Hagar ditulis dalam Kejadian 16 ayat 14 yang dimana di situ Hagar menamakan nama Tuhan El Roi dan menamakan sumur itu sumur Lahairoi.
Dan Ishak tinggal di Lahairoi, berarti itu adalah rumahnya Hagar. Dan para rabi, mereka memandang di sini Ishak telah melakukan misi rekonsiliasi untuk menyatukan kembali Abraham dengan Hagar. Wow. Jadi yang menyatukan kembali Abraham dengan Hagar itu Ishak. Dan itu ditulis dalam kitab tradisi orang Yahudi, yaitu dalam Midrash Haggadol untuk Genesis 24 ayat 62, juga ada di dalam Genesis Rabbah ayat 60 pasal 14. Dan di sini para rabi Yahudi memandang suatu lompatan penafsiran yang lebih lanjut. Suatu perangkat dari Midrash di mana orang-orang Yahudi rabbinik yang sering digunakan sebagai untuk mengidentifikasi sumber untuk menafsirkan hal-hal yang tidak dicatat di Alkitab. Ini kan memang nggak dicatat di Alkitab. Alkitab tidak mencatat bahwa Ishak mempersatukan Abraham dengan Hagar atau mengatakan Ishak menemui Ismail, kan enggak. Tetapi dengan munculnya Ishak dari arah sumur Lahairoi, jadi di sini ada suatu hubungan pertemuan kembali dari dua bersaudara. Dan juga aneh, Alkitab itu biasanya ngasih tahu, misalnya Hagar itu dari Mesir. Tapi tiba-tiba ditulis Abraham mengambil istri yang bernama Keturah. Nggak dijelaskan dari mana asalnya. Nah, maka para rabi orang Yahudi itu menganggap Keturah adalah Hagar itu sendiri. Karena sebenarnya Hagar itu bukan nama. Hagar itu cuman seperti ya memang itu bisa disebut sebagai nama. Tapi lebih kepada suatu gelar julukan. Hei orang asing, Hagar. Gar itu kan artinya kamu orang asing. Hei kamu orang Israel, kamu kan Hagar juga gitu kan. Nah, jadi Hagar ini lebih kepada untuk menyebutkan bahwa dia orang asing. Maka kemudian dia diberi nama baru, nama barunya adalah Keturah. Apa itu Keturah? Ketoret, dupa yang harum. Kenapa Hagar ini diberi nama dupa yang harum? Karena Hagar yang sudah terbukti kesetiaannya, dia mau ditindas oleh Sarah. Ketika dia diusir, dia juga nggak komplain. Dia juga tidak menikah lagi. Maka kemudian kesetiaannya itu membuahkan sebuah nama baru baginya. Nama yang harum, dupa yang harum, ketoret, keturah. Ya, artinya harum atau keharuman yang berasal dari dupa. Dan ini ditulis dalam kitab tradisi Yahudi. Memang ini nggak ada di Alkitab, ini tafsir. Tapi tafsir ini menarik kan? Ya. Jadi kalau Anda nggak setuju boleh. Karena ini memang tafsir, nggak ada di Alkitab. Tapi ini bisa membuat kita dapat menyatukan satu kisah yang lompatan. Kok tiba-tiba Isa ini keluar dari daerah sumur Laheroi? Nah itu kan rumahnya Hagar. Kok bisa dia di situ? Berarti ada suatu sibling reconciliation. Dan ini ditulis dalam satu buku yang saya sangat suka sekali. Tulisan dari Rabbi Jonathan Sacks. Not in God's Name. Kalau Anda punya bukunya, ada di halaman 119 sampai 121 bicara mengenai apa yang saya ceritakan tadi. Bahwa Keturah itu Hagar. Hagar mendapatkan nama baru seperti Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, ya. Dan Hagar menjadi Keturah. Ini ada di dalam tafsirannya Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhaki. Dan ini juga ada di dalam tulisan saya di laman Sarapan Pagi Biblika. Keturah adalah Hagar ibu Ismail dalam pandangan tradisi rabbinik. Namanya juga tafsir ya, tapi kan tafsir ini menarik. Nah, maka betullah dua putra Abraham yaitu Ishak dan Ismail karena ini lahir ketika Sarah masih hidup dan terhitung sebagai putra-putra dari seorang permaisuri. Makanya dicatat secara khusus dalam Tawarik 1 ayat 28. Dan putra-putra lain yang kemudian lahir, 6 putra yang dilahirkan oleh Keturah itu tersendiri. Karena yang ditulis dalam 1 Tawarik 1 ayat 28 ini adalah anak-anak dari sinyonya, yaitu permaisuri, yaitu Sarah
Maka putranya ada dua, yaitu Ishak dan Ismail. Padahal Ismail kan lahir duluan. Tapi kenapa kok ditulis Ishak duluan? Karena Ishak yang mendapatkan gelar kesulungan. Jadi gelar kesulungan itu bukan melulu kepada yang pertama lahir, jadi nggak selalu. Jadi yang di sini yang mendapatkan gelar kesulungan dan gelar berkat Abraham itu diberikan kepada Ishak karena Ishak adalah anak janji. Karena Ismail adalah lahir dari ketidakpercayaan Sarah. Jadi disinilah ada sibling reconciliation. Yang dimana adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, rumahnya Hagar. Ia tinggal di tanah Negeb, padahal rumahnya Abraham di Beersheba. Dan setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam. Wah, tetap diam di dekat sumur Lahairoi. Dia mau dekat-dekat dengan abangnya, ya kan? Itulah sebagai bukti bahwa Ishak sayang mengasihi Ismail. Ishak mengasihi Ismail dan Abraham pun mengasihi Ismail. Cintanya nggak pernah hilang, ya. Dan Israel, kita sudah mendapatkan bukti banyak tadi, tidak bermasalah dengan Ismail, ya. Jadi itulah yang sudah kita pelajari bersama, bahwa Ismail adalah sosok yang positif di Alkitab. Hagar pun demikian, ya. Bahkan Hagar memiliki kualitas kenabian. Maka bolehlah kita pandang Hagar adalah nabiah. Nah, ini sudah selesai, kita boleh bertanya jawab. Hanya tertulis di Alkitabku, awal tercipta semesta raya, awal tercipta manusia dan bangsa-bangsa juga bahasa di dunia. Semua dalam rancangan mulia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan rancangkan keselamatan. Tuhan inkarnasi turun ke bumi sebagai tanda tahun Masehi, tahun yang berjalan hingga kini. Bukti dunia ada dalam genggamannya, sungguh mulia. Dia atur segala masa di dunia. Tuhan Raja segala raja. Seluruh
Ade